Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyudi. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan dengan jurusan Teknik Otomotif. Saya juga sebagai peserta PPG Piloting 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2410566797. Ini adalah bukti sebagai keabsahan keikutsertaan dalam PPG tahap ini. Berikut adalah video uji kinerja PPG dan saya di SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa, ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan, siapa yang mau mimpin doanya? Marco? Pak. Ya, menurut kepercayaan masing-masing, doa dalam hati dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Gimana liburannya kemarin? Cukup menyenangkankah? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan ya, alhamdulillah. Oke, di sini saya berikan lembar kerja dulu ya, lembar kerja praktek atau LKPD. Ya. Ini kelompoknya sudah disesuaikan ya. Oke. Oke, di sini akan saya absen dulu. Oke, Marco Melandri hadir. Praja Arjuna hadir. Anas Bagas hadir. Denis Febrian hadir. Lydia Cynthia Bella hadir. Ahmad Faujan hadir. Abid Jaki hadir. Abdurrahman Ari Yusuto hadir. Oke, ada semua ya di kelompok ini ya. Oke, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan ya untuk belajar ya. Kita lanjut ke bentar. Nah, saya punya cerita ya. Cerita ketika saya liburan kemarin itu ada seorang bapak-bapak dan mungkin istrinya kali ya. Jadi mengalami trouble. Waktu itu posisi saya ada di Bandung ya. Si bapak-bapak ini membawa sepeda motor. Saya lihat di cek engine-nya atau lampu miliknya itu dia menyala ya. Menyala, oh ternyata ada kinerja dari sensor atau kondisi mesin yang memang kurang baik kayak gitu. Nah, kebetulan sekali di tahapan ini kita ingin belajar tentang perawatan berkala teknik sepeda motor ya. Untuk materi sebelum materi ini kemarin ya, kita udah ngebahas tentang PGM FI. Nah, di sini kita membahas tentang cara mereset ICM, cara mereset TP dan cara mereset mode ya. Jadi ada 3 cara ya. Yang pertama mereset ICM. Mereset ICM itu apa sih? Seperti apa? Ada yang tahu gak? Hah? Abid, mana Abid? Reset ICM? Marco, mungkin? Bisa pada sampai dengan pada api, Pak.
Soket yang ada pada aki. Oke, ya dekat-dekat situ ya. Itu disebutnya DLC ya. Soket DLC, dan cara ngerisetnya itu kita menggunakan SCS. Oke, jadi di sini ada tujuan dan capaian pembelajaran peserta didik yang saya inginkan, yaitu peserta didik mampu mendiagnosis gangguan dan kerusakan pada engine manajemen sistem, ya. Jadi gangguan yang ada pada sensor-sensor bisa dikatakan. Terus untuk TP-nya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu memahami fungsi prosedur cara meriset ICM, ya. Terus yang kedua, siswa mampu meriset ICM sendiri dan langkah-langkahnya, ya. Terus yang ketiga, siswa mampu mendiskusikan hasil pekerjaannya. Dan yang keempat, siswa mampu mengatasi masalah-masalah, ya. Jadi setelah praktik ini, keinginan saya para siswa, ya, atau peserta didik kalian itu bisa mengatasi ketika ada trouble atau problem di motor kalian pribadi dulu deh, ya. Syukur-syukur kalian bisa membantu orang lain. Nah, TP yang pertama ini, ya, siswa mampu memahami fungsi prosedur riset ICM. Jadi meriset itu ada alurnya, ya. Enggak cuma semata-mata langsung main riset aja gitu. Kalau yang kalian ketahui, pada saat apa sih motor itu harus diriset? Ya, silakan. Boleh, boleh ya. Ada saat kode kerusakan, ada yang lain? Pada saat motor berebut. Nah, itu juga bisa dikatakan. Ada lagi yang lain? Ayo, Abid nih dari kelompok sebelah belum ada. Gimana? Raja? Aryo? Nggak ada? Pas semuanya? Oke. Jadi yang tadi dikatakan Marco dan siapa namanya tadi, Nak? Andre? Anas apa? Ya, Anas ya. Itu benar semuanya, ya. Tapi yang lebih tepatnya adalah sebenarnya pada saat kinerja motor sih, ya, kinerja motor mulai drop, ya kan, baru bisa diketahui apa tadi? Kode kerusakannya. Dan Marco juga tadi dari berebut ya. Ya, itu juga bisa dijelaskan dari situ. Nah, setelah kalian mengetahui bahwa kinerja si kendaraannya ini atau sepeda motornya ini mulai menurun, mulai drop, maka kalian cari tahu dulu nih, ya kan, di mana sih kerusakannya, di bagian apa, ya kan. Lihat lampu indikatornya menyala atau enggak, ya, kayak gitu. Mungkin nanti bisa dilihat dari video pembelajaran yang akan saya putarkan ini. Nanti sambil menonton video akan saya jelaskan sedikit demi sedikit caranya, gitu. Waduh, kayaknya udah pada mulai ngantuk nih, ya. Boleh minta yel-yelnya biar lebih ini. Boleh ya? Oke. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, ya. Nah, di sini ada video pembelajaran tentang cara meriset ICM. Di sini akan saya putarkan. Nanti jika ada yang mau bertanya silakan boleh bertanya. Ya. Teman-teman, pada video kali ini kita akan melakukan riset pada sepeda motor ICM meliputi riset SCM, riset TCM, dan setting alur. Ketiga riset tersebut kita lakukan jika sepeda. Oke. Saya ulang lagi ya. Riset TCM dan setting alur. Nah, ini yang tadi saya katakan, ya, riset PGMFI, ya, ada 3 macam. Yang pertama ada riset ICM dan riset TP serta setting altitude. Nah, riset ICM buat apa sih fungsinya kita riset ICM? Ketika saat apa kita harus riset ICM?
tadi benar kan ketika kinerja mesin, tapi udah ketemu nih ya kan penyakitnya. Terus riset ICM ini untuk apa sih sebenarnya? Ada yang tahu gak? Mungkin Lydia? Ayo, Fauzan? Ayo Marco. Untuk menghilangkan kode kegagalan, ya betul ya. Jadi meriset ICM ini adalah untuk menghilangkan kode kegagalan. Misalkan gini, ya kayak yang tadi saya bilang, saya ketemu orang di Bandung ya, terus kendaraannya itu trouble ya. Ternyata ada kabel yang putus ya, yaitu di sensor EOT ya, makanya dia menimbulkan lampu milnya nyala. Nah, karena dari kedipannya itu sudah ketahuan gitu, kedipannya itu kedipan yang EOT, nanti akan dijelaskan ya, kedipan 1 apa, kedipan 2 apa, nanti akan dijelaskan lagi. Nah, terus setelah memang sudah diketahui bahwa itu adalah sensor EOT yang bermasalah, saya segera mengecek ke bagian sensor EOT, yaitu ternyata benar di bagian sensor EOT-nya itu kabelnya putus. Nah, setelah itu saya coba untuk sambungkan dulu. Setelah saya sambungkan, ternyata sudah pas saya kontak lagi sudah tidak ada kode kegagalan lagi ya. Setelah sudah tidak ada kode kegagalan, wajib gak kira-kira itu kita harus ngeriset? Wajib ya. Karena apa? Karena kode kegagalan ini ya, yang nantinya akan bisa terulang kembali kalau seumpama tidak diriset. Jadi gini, ibarat kata kalau kalian punya luka tapi ngobatinnya nggak sampai tuntas, nanti suatu saat luka itu akan sakit lagi. Seperti itulah cara meriset ICM. Nah, jadi kalau seumpama lukanya sudah tertutup ya, terus diobati sampai dengan lukanya benar-benar sudah tidak ada rasa. Terkadang kita ini kalau lukanya sudah ketutup aja udah dibiarin gitu ya kan, padahal nantinya akan bisa kena luka lagi kayak gitu ya. Nah, itu cara riset ICM ya. Jadi untuk menghilangkan kode kegagalan. Dan ada lagi riset TP ya. Riset TP ini adalah ketika sudah di riset ICM, akan tetapi idle up-nya motor itu kadang naik turun. Ya kan kayak gitu ya kan, naik turun ya kan. Nah, itu perlu kita riset TP agar idle-nya itu bisa stabil lagi ya. Nah, jika sudah riset TP, udah riset ICM, boleh kita coba ke riset altitude atau riset mode. Buat apa sih riset altitude atau riset mode? Ada yang tahu nggak? Buat menentukan ketinggian atau ketinggian. Oke, betul. Jadi untuk menentukan ketinggian ya, kita ini ada di berapa ketinggiannya dari permukaan laut, seperti itu ya. Pada umumnya kita ini di antara 1000 sampai dengan 1500 mdpl ya kalau nggak salah ya, atau 1500 nanti kita bisa cek ya, kayak gitu. Ya, itu untuk setting altitude. Nanti kalau kalian ada di atas gunung puncak, misalkan ada di ketinggian 2000, berarti nanti kalian bisa di setting tuh altitude-nya mau mode berapa, kayak gitu. Masih semangat gak nih? Masih ya, masih semangat ya. Oke, kita lanjut lagi dulu ya videonya ya. Ketika riset tersebut kita lakukan jika sepeda motor telah mengalami pergantian komponen atau pembongkaran mesin, kemudian performa sepeda motor mulai tidak normal seperti stasioner mesin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dan akselerasi yang mulai tidak responsif. Adapun fungsi dari masing-masing tersebut antara lain pertama akses SCM. Akses SCM memiliki fungsi untuk menghapus data perusahaan yang tersimpan pada SCM atau tersimpan pada memori engine control module. Kemudian RCTP memiliki fungsi untuk mensinkronisasi antara putaran throttle, campuran bahan bakar dan putaran mesin. Dan terakhir adalah setting altitude. Setting altitude memiliki
kita putar kontak. Oke, ya. Saya jelaskan lagi. Nanti ketika kita mau mereset itu, alat-alat yang kita siapkan adalah SCS konektor. SCS konektor itu nanti akan kita hubungkan ke DLC, ya, ke DLC. Nah, kalau SCS konektor itu dihubungkan ke soket DLC, itu hanya kontak on saja yang boleh, ya. Tapi motor itu nggak boleh dihidupkan, kayak gitu ya. Jadi kalau sumpama SCS-nya sudah dicolok, hanya kontak on atau di off atau di on, ya, nggak boleh di starter atau dihidupkan motornya, kayak gitu. Dan untuk mereset TP kita perlu lagi jumperan kabel, ya, karena ngereset TP itu adalah soket EOT atau ECT yang di jumper selain soket DLC, ya. Jadi soket DLC-nya tetap nyangkut di situ, terus kita jumper yang soket EOT-nya, kayak gitu. Masih semangat gak nih? Coba saya tes lagi. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Oke, ya, kita lanjut lagi. Tetap pada posisi on. Pastikan mil hanya berkedip sekali dan tidak memunculkan kode kerusakan. Kita putar kunci kontak ke posisi off kembali. Kita melepas cover bentuk baterai yang berada di bagian bawah. Kemudian kita lepas penutup dari DLC konektor dengan cara kita mencopot atau mengungkit pin pengancing yang berada di ini pinnya yang kecil. Kita pasang SCS konektor ke. Oke, di sini saya mau menjelaskan lagi, ya. Ini ada yang namanya DLC, ya, DLC konektor. Si DLC ini ada penutupnya sama kayak si SCS nanti, ya. Jadi jangan hanya ditarik doang, ya, tetapi ada klikannya, ya. Jadi kliknya dulu ditarik, baru bisa ditarik SCS-nya dari DLC, kayak gitu ya. Jadi jangan ditarik paksa. Nah, di situ ada apa namanya, kliknya, ya. Nanti bisa kita coba di praktek, ya. Oke, kita bisa lanjut lagi. Soket DLC. Nah, seperti ini. Kemudian setelah SCS konektor terpasang, maka kita akan melihat data kerusakan yang tersimpan pada SCM dengan cara memutar kotak posisi on. Kemudian kita lihat mil berkedip atau tidak. Nah, di sini mil berkedip sebanyak 7 kali kedipan pendek. 7 kali kedipan pendek itu merupakan kode dari kerusakan sensor engine oil temperature atau EOT. Berarti dapat kita simpulkan SCM masih menyimpan data kerusakan pada sensor. Nah, kemudian tugas kita selanjutnya adalah untuk mereset data yang tersimpan pada SCM tersebut. Kita putar kunci kontak ke posisi off kembali. Kemudian kita putar kembali kunci kontak ke posisi on. Setelah mil berkedip 3 kali, kita lepas SCS konektor ini dari soket DLC. Namun jangan lebih dari 5 detik, kita harus pasang kembali SCS konektor ini ke soket DLC-nya kembali. Sekarang kita tancapkan, kita putar kunci kontak ke posisi on. Setelah mil berkedip 3 kali, maka kita lepaskan DLC konektor. Kemudian sebelum 5 detik kita pasang kembali. Jika langkah yang kita lakukan benar, maka mil akan berkedip secara terus-menerus seperti ini.
ke posisi on. Kemudian kita lepas SCS konektor dari soket DLC. Teman-teman, untuk SCM kita sudah melakukannya. Kemudian kita selanjutnya itu. Oke, itu salah satu cara mereset ICM ya. Nah, jadi gini, ngeriset ICM ini ya, ketika tadi kinerja mesin menurun atau ketika tadi yang dibilang konektornya nyala atau ada berbet ya, kayak gitu-gitu ya, itu TP biasanya kalau berbet-berbet kayak gitu. Nah, bisa juga karena sensor yang udah rusak ya, kayak tadi saya katakan, jadi si sensornya ini kabelnya putus, mungkin sensornya juga udah kelamaan ya, jadi dia rusak ya. Setelah itu kita cek nih, kita lihat dulu kan, tadi kan dicek dulu kan, kita colok SCS konektornya ke kabel DLC ya, ke konektor DLC-nya, kita kontak on ya, kita lihat di indikator mil-nya nih ya kan, di lampu engine-nya, kita hitung ya, ada berapa masalah ya. Tadi ada masalah 7 kedipan cepat ya, kedipannya cepat. Kalau kedipannya cepat, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan 7 kan tadi dikatakan 7 ya. Nah, itu berarti nilainya 7 ya. Nah, kalau untuk yang kedipannya angkanya puluhan gimana? Ada yang tahu gak? Kedipnya lama, oke. Jadi kalau angka yang puluhan itu, misalkan gini, contohnya sensor apa kok? Yang 12, 52. 52 apa tuh? Apa? CKP ya. CKP, oke. Ya kan, starter halus ya? Ya, oke. CKP, taruhlah 52 ya. Jadi kedipannya itu nanti di lampu mil-nya setelah kita colokkan SCS konektornya ke DLC, kita kontak on ya. Nanti indikator mil-nya itu dia akan berkedip 1 lama mati, 2 mati lagi, 3 mati lagi, 4 mati lagi, 5. Nah, itu nilainya 50 kalau kedipannya panjang ya bahasanya ya. Jadi dia nyalanya lama terus mati. Lama mati lagi ya kan, kayak gitu. Itu nilainya adalah puluhan ya. Kalau kedipnya 2 kalinya lama ya 20 berarti. Kalau kedipan lamanya 5 kali berarti 50 nilainya. Terus gimana kok bisa dibilang 52? Nah, nanti setelah kedipan ke 5 yang panjang tadi, itu ada kedipan lagi cepat 2 kali, 1, 2. Nah, berarti 50 ditambah 2 sama dengan 52. Nah, itu jadilah kedipan bahwa sensor CKP itu bermasalah berarti. Kayak gitu ya. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa si sensor inilah yang rusak. Nah, tapi jangan berhenti sampai di situ ya. Ini masih semangat gak nih? Masih ya, coba saya tanya lagi. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa. Oke ya. Kita lanjut lagi ya. Jadi sampai di mana tadi kita? Sampai di sensor CKP ya. Ya, jadi gitu. Kalau seumpama dia kedipannya 5 kalinya lambat, 2 kalinya cepat, berarti itu nilainya 50. Dan kita tinggal lihat aja nih di buku paduan reparasinya. Kode 52 itu apa? Kayak gitu. Nah, setelah sudah kebaca 52, kita tunggu lagi. Yang selanjutnya, kedipannya masih sama gak? Kalau kedipan panjangnya masih sama 5, berarti hanya satu sensor yang bermasalah. Tapi kalau kedipannya beda lagi, ternyata cuma 1 kalinya lama, 2 kalinya cepet. Ya kan, misalkan 1, 2. Nah, berarti ada sensor lain yang bermasalah. Sensor apa lagi kita cek ya kan. Terus kalau terus masih berlanjut, oh ternyata ada lagi. Nah, itu kita catat aja dulu sensor CKP. Tadi yang kedua 12 berarti
injektor, sensor injektor. Kita catat aja dulu ya kan. Ternyata balik lagi ke sensor yang 5-nya itu panjang, cepatnya itu 2. Berarti hanya 2 sensor yang bermasalah. Nah, setelah sudah ketahuan kontaknya kita off ya, kita bongkar ya kan, kita perbaiki sensor-sensor yang bermasalah itu ya. Sensor CKP-nya dicek ya kan. Oh, ternyata mungkin ada bahannya yang udah kebakar atau patah atau apa, bisa jadi ya sensor itu seperti itu. Karena pengalaman saya waktu itu pernah seperti itu ya. Jadi udah bingung nih kita nih, sensor masih bagus ya kan. Pas kita cek ternyata ada retakan di sensor CKP. Akhirnya ya udah digantilah ya kan. Nah, terus yang 12-nya itu injektor kita cek lagi. Caranya ada ya, nanti kita pelajari ya kan caranya. Di sini kita hanya cara merisetnya aja. Jadi kita cek ternyata bener ya. Kita tes, oh ternyata mati. Oke, kita coba bersihkan dulu. Kalau dibersihkan terus kita coba lagi masih tetap tidak berfungsi, ya kita ganti dengan yang baru ya kan. Setelah diganti yang baru kita coba dulu berfungsi gak, ternyata berfungsi. Dan biasanya kalau seumpama sensor CKP misalkan sama yang injektornya ini sudah diganti, ketika kita kontak lagi ya kan, itu dia udah nggak menimbulkan masalah lagi. Akan tetapi masih ada histori kode kegagalannya yang harus kita hapus kayak gitu ya. Nah, itulah ya cara meriset ICM. Ada pertanyaan kah di sini? Silakan. Nggak ada ya? Berarti nanti kita bisa praktekkan ya. Ini kita lanjutkan ke videonya dulu. Oke. Kita lanjut ke videonya dulu. Untuk melakukan STP, yang pertama kita lakukan adalah pastikan kontak pada posisi kemudian kita pasang STS konektor atau DLC konektor ke soket DLC. Seterusnya kita lepas soket sensor EOT atau engine oil temperatur yang letaknya adalah di sebelah kiri di blok mesin. Ini setelah soket terlepas, kita hubungkan kabel chamber ke soket sensor EOT ini. Kemudian kita putar kunci kontak ke posisi on. Di kedipan yang ketiga kita lepas kabel chamber yang tadi kita hubungkan ke soket sensor EOT. Jika ambil berkedip secara teratur berulang-ulang, maka resep baik kita telah berhasil. Selanjutnya kita putar kunci kontak ke posisi on. Kemudian kita pasang lagi soket sensor EOT ke sensor EOT-nya. Terus kita lepas akses konektor dari soket DLC dan soket pun selesai. Oke, kita cut dulu lagi ya. Ini yang kedua adalah reset TP ya. Reset TP itu kalau RPM-nya itu naik turun, idle-nya nggak bener ya. Tadi yang dibilang sama Marco ya. Jadi dia idle-nya naik turun nggak bener. Itu karena campuran bahan bakar, panas suhu mesin, udaranya juga itu belum sesuai gitu. Nah, makanya harus dilakukan reset TP agar menstabilkan idle atau RPM si kendaraan ini. Caranya kalau reset TP hampir sama ya, hampir sama kayak reset ECM ya. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, posisikan kunci kontak di off dulu ya. Kita colok kabel soket SCS ke DLC-nya, lalu kita copot konektor yang ada di sensor EOT atau ECT ya. Kalau di Honda Beat ya kan, motor-motor yang nggak menggunakan radiator itu namanya EOT. Apa sih EOT?
engine oil temperatur. Nah, kalau motor-motor yang menggunakan radiator namanya ECT. Apa sih itu ECT? Engine coolant temperatur ya. Jadi ngeriset TP-nya ada di ECT atau EOT ya. Jadi kalau seumpama motornya pakai radiator pakai yang ECT ya, kayak gitu. Nah, sudah kita cabut konektor yang EOT atau ECT-nya, kita jumper boleh pakai kabel ya atau pakai alatnya gitu di jumper. Setelah kita jumper, kita kontak ya tadi ya, seperti yang tadi. Nanti dia akan berkedip ya. Setelah berkedip, boleh kita cabut ya kan. Setelah dicabut, jangan dipasang lagi ya. Itu biasanya dia akan kedip terus-menerus tuh, panjang terus ya. Itu tandanya berhasil. Nah, kalau sudah berhasil jangan dipasang, kontaknya kita on ke off ya. Kontaknya kita off ya. Terus konektor yang EOT-nya kita pasang lagi ya. Terus SCS konektor sama DLC-nya kita cabut ya. Setelah itu selesai. Itu cara mereset TP. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Enggak ada ya? Cukup paham ya sampai sini ya. Nanti ketika praktek bisa berjalan, nanti bergantian ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita sekarang menuju langkah terakhir, yaitu setting alat. Yang pertama kita lakukan, kita pasang kembali gas konektor. Kemudian kita tarik tuas gas ke posisi loop seperti ini. Selanjutnya kita arahkan baju bata ke posisi on. Di kedipan ketiga kita lepas 1, 2, 3 seperti itu. Maka kita sudah men-setting atau men-set sepeda motor ini di mode 1. Mil akan membaca kode yang kita atur tadi secara berulang seperti ini. Karena kita memilih mode 1, maka mil akan berkedip 1 kali. 1 seperti ini. Jangan mengulangnya lagi. 1. Kita putar kunci kotak ke posisi off kembali. Kemudian kita lepas kembali reset faktor. Kita pasang tutupnya. Kemudian kita pasang kembali kompornya. Oke teman-teman, kita kemudian jika ada catatan dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf bisa kalian koreksi dengan komentar dan jangan lupa subscribe untuk channel YouTube dan jangan lupa membuat video-video itu. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke ya. Videonya selesai. Nah, itu adalah ketiga cara mereset. Yang terakhir adalah mereset mode ya. Saya jelaskan lagi sedikit. Mereset mode itu tergantung ketinggian dari dataran yang kita pijakan sekarang ya kan. Misalkan kalau seumpama di sini 1000 sampai dengan 1500 kita cukup pakai mode 1 ya. Misalkan lagi ya, kita ke tempat yang lebih tinggi, misalkan 2000 sampai dengan 3000, berarti kita harus pakai mode berapa, kayak gitu ya. Disesuaikan kondisi kita berpijak di mana ya, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada, berarti kita bisa langsung praktek kali ya. Atau kita boleh lihat dulu di sini ya, ada Nah, ini dia. Di sini ada beberapa kode kerusakan lampu mild ya. Yang tadi yang pertama ada
satu kedipan yaitu sensor MAP atau biasa disebut manifold absolute pressure ya. Ini biasanya ada di tipe motor-motor atau kendaraan yang model-model lama biasanya gitu. Terus untuk yang 7 kedipan itu ada yang namanya sensor EOT ya. Berarti kedipannya cepet tuh 7 kali ya kan. Itu sensor EOT atau ECT. Ya, kalau EOT motor yang tidak menggunakan radiator, dan untuk yang ECT motor menggunakan radiator. Terus ada lagi kedipan 8 kali kedipan ya. Kalau 8 kali kedipan berarti yang bermasalah pada sensornya adalah sensor TP ya. Sensor TP ada di mana? Sensor TP, sensor TP throttle position, throttle body, oke ya. Terus untuk kedipan yang 9 kali kedip cepat ya, atau 9 kedipan itu ada sensor IAT atau biasa disebut intake air temperatur. Itu pun juga sama ya, biasanya ada di kendaraan-kendaraan yang model lama yang memang dia membutuhkan sensor udara ya. Biasanya ada di filter ya. Kalau di mobil mungkin masih banyak yang ada ya, masih pakai IAT ya. Tapi kalau motor itu jarang gitu, hanya motor-motor lama aja. Nah, terus ada juga sensor injektor. Nah, disinilah yang injektor ini menjadi ibarat kata pemeran utama kali ya. Kalau seumpama dia nggak menyemprotkan bahan bakar, maka kendaraan itu nggak bakal bisa hidup kayak gitu ya. Terus ada kode 21 ya. 21 itu sensor oksigen ya. Sensor oksigen itu ada di mana? Ada yang tahu? Di knalpot ya, atau di bawah cylinder head di bagian pembuangan ya biasanya. Terus ada lagi 29 kedipan yaitu sensor IACV ya. Buat apa sih sensor IACV? Langsam. Oh, betul. Buat ngontrol langsam ya. Jadi sensor IACV ini kalau di motor-motor yang zaman dulu yang masih karburator itu biasanya ada yang namanya choke ya. Jadi choke-nya dimainkan itu nanti dia akan tinggi atau kecil langsamnya tergantung choke yang kalian mainkan. Nah, kalau untuk di motor-motor injeksi itu udah ada yang namanya IACV ya. Nggak cuma diinjeksi, kalau nggak salah di Vario karbu sama Bit karbu sensor IACV ini ada. Ya, jadi ketika motor dinyalain deng aja, dia pasti langsamnya akan tinggi. Nanti beberapa menit kemudian dia akan turun gitu ya. Itu fungsi sensor IACV. Terus ada lagi 33 kedipan yaitu sensor ICM ya, ICM ya. Engine Control Module ya. Jadi kalau dianya bermasalah, dia akan menimbulkan 33 kedipan. Terus ada lagi, nah ini yang tadi dibilang sama Marco nih ya, 52 kedipan yaitu sensor CKP ya, atau biasa disebut crankshaft position ya. Terus ada 54 kedipan yaitu BAS. Nah, kalau BAS ini fungsinya buat apa sih? Ini BAS ini jarang ada di motor-motor ya yang injeksi, kadang ada, kadang nggak ada. Buat apa? Ya. Oke, jadi benar. Jadi ketika motor posisi kemiringannya itu melebihi standar yang sudah sudah di riset sama si BAS ini, nantinya dia akan mematikan aliran listrik ya. Misalkan kayak full pumpnya nanti akan mati ya, kayak gitu ya. Jadi si motor itu ketika jatuh ketika motor itu jatuh keadaan hidup, tahu-tahu nanti dia akan mati sendiri kayak gitu ya. Di mobil ada, di beberapa mobil, kalau di mobil itu biasanya kalau terjadi benturan sangat keras, dar ya kan,
dia akan mati sendiri. Tapi kalau di motor, ketika motor itu jatuh ya kan dengan kemiringan berapa derajat, itu dia akan mati kayak gitu. Itu disebut BAS ya. Terus yang terakhir ada 11 kedipan, yaitu sensor VS atau vehicle speed ya, itu untuk kecepatan kilometer. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Masih semangat? Masih, Pak. Semangat pagi. Pagi itu luar biasa. Oke, masih semangat ya. Oke. Kalau menurut kalian sudah cukup untuk materi yang saya sampaikan, kita bisa mempraktikkan langsung kali ya ke sepeda motornya. Silakan siapa dulu dalam satu kelompok ini yang mau coba untuk praktek ya. Gimana? Langsung 2 kelompok, Pak. Langsung 2 kelompok. Oke, ya langsung 2 kelompok maju. Kendaraannya ada 2, nanti bergantian saja kayak gitu. Oke. Silakan kita bisa maju ke depan. Oke, untuk kelompok yang satu sebelah kanan, untuk kelompok yang satu lagi sebelah kiri. Ya, alat-alatnya sudah ada di depan, sudah disiapkan. Ya, kondisi motor ini sudah ada trouble, jadi silakan kalian cek dulu ya, sesuai dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Boleh nanti kalian bergantian ya. Adip ya, Aryo Suhuto. Misalkan pada sensor TPS sama injektor, Pak. Oke, silakan ditulis di LKPD-nya ya. Kerusakan yang pertama pada motor Honda Beat sebelah kanan, pada sensor apa aja Marco? TPS sama injektor, Pak. TPS sama injektor. Oke, sudah ketahuan ya. Jadi tinggal dicek saja sensornya ada di sebelah mana dan yang bermasalahnya tuh apa. Untuk yang sebelah kiri sudah ketemu belum nih? Sudah, Pak. Sudah. Iya. Apa aja yang bermasalah di motor Beat yang sebelah sini? Sensornya. Berapa kedipan yang ditimbulkan? 12 kedipan 12 kedipan. Ada lagi? sama 8 kedipan. 8 kedipan. Sensor apa aja itu? TPS sama injektor, Pak. TP sama injektor. Oke. Ini berhasil, Pak. Oke, berhasil. Sudah hilang kode kegagalannya? Iya, Pak. Oke, nah ada beberapa motor yang memang ketika hilang kode kegagalannya itu dia lampunya terang aja. Dan ada juga yang berkedip juga, berkedip cepat kayak gitu. Jadi beda-beda motor. Oke, Marco sudah selesai untuk riset ICM. Bisa gantian ya? Bisa, Pak. Diganti sama yang lain. Oke, siapa lagi silakan. Ini siapa yang riset di sebelah kiri? Praja dulu ya? Sudah? Berapa kedipannya?
Bisa dilihat di buku BPR-nya kalau sudah ketemu berapa kedipannya. Ada berapa tadi kedipannya? 8 sama 12 Pak. 8 sama 12. Tadi apa 8 sama 12? Bisa dilihat di buku BPR-nya. Sensor TP ya, sensor TP sama sensor injektornya. Bisa? Masih sama ya sensornya ya? Sensor EOT sama injektor. EOT Sama injektor. injektor, oke. Yang sebelah sini sudah belum? Sensor apa? Sudah? Gimana? Kenapa ini? Problemnya apa? 8. Yang belum ketemu apa? Nomor berapa? Berapa kedipan? Dua. 7. Tuh. 7 dan 8. 7 apa 8? 12. 7 EOT ya, EOT-nya dicek. 8 TP ya, dia adanya di throttle body atau kalau motor lama itu di karburator. Terus 12 itu injektor. Berhasil? Bisa ganti lagi berarti? Berapa lagi? Masih, kodenya masih sama. Udah semua? Dicek? Udah. Injektornya udah juga? Udah dicek, berarti coba di kontak on. Kontak on. Kalau sudah berkedip, coba dicabut, dipasang lagi coba. Cabut. Awas, nah. Pasang lagi. Dia akan berkedip terus. Coba di kontak on, off dulu. Kontak on. Nah, oke, ya. Kontaknya off lagi. Jadi jangan panik ya ketika kok masih nimbulin kode lagi. Nah, itu yang disebut kode kegagalan yang harus di reset ya. Jadi semuanya udah kalian perbaiki nih, EOT-nya tadi ya, terus TP-nya sama injektornya, ternyata kok masih nimbulin kode ya kan? Apalagi ternyata itu masih menimbulkan kode kegagalan, hanya tinggal di reset aja. Tandanya ketika sudah di reset, dia akan kedip terus-terusan nggak berhenti-berhenti, itu berhasil.
kalau kita kunci kontaknya di off pin terus di on lagi, dia akan terang ya. Jadi beda-beda motor, ada juga yang berkedip terus saja, ada juga yang hanya nyala aja. Itu tandanya berhasil kayak gitu ya. Ya, jadi kalau seumpama sensor udah dibenerin kok masih ada lagi, berarti itu dia tadi ya. Sudah diperbaiki tapi dia masih menyimpan kode kegagalan. Oke, ya, silakan bisa bergantian yang lain. Oke, itu tandanya sudah berhasil. Berarti oh, ini reset mode. Oke. Nah, itu mode 2 ya. Jadi kalau reset mode itu posisinya SCS-nya nempel ya kayak tadi, benar ya. Berarti sebenarnya tadi kan saya katakan ada jalurnya. Sehabis reset ICM, kamu harus reset TP dulu. Habis reset TP, baru reset mode altitude kayak gitu ya. Dibalikin ke mode 1 dulu aja. Nah, ini udah reset TP. Udah reset TP? Ya. Udah mode Juga mode. mode udah juga? Belum. Oke. Jadi pertama ECM, TP terus mode ya? Ya, nanti bergantian sama teman yang lain ya. Bisa sampai mode berapa? Mode 2, 3, 4?
Kalau ada kesulitan bilang ya. Ojan udah? Udah? Nah, jadi ini ya, kalau yang reset mode, kalian tarik dulu kan sampai full, kontaknya on ya. Nah itu ECS, sensor yang EOT udah nyambung kan? Udah, oke. Tarik sampai full, ketika kontak on nanti dia akan berkedip ya. Kalian lepas 1, tarik lagi sampai full lagi 2. Jangan terlalu buru-buru, tapi harus cepat. Gimana dah tuh ya? Jadi kayak gitu ya, harus cepat tapi jangan buru-buru gitu. Setting mode ya Pak? Ya, setting mode, silakan. Pak. Mode 4, oke. Silakan, bisa gantian. Ini pasannya. Nah kalau dia nggak, dia kalau nggak lepas, dia baru ini satu. Ayo Lydia, bisa gak? Semangat Lydia, semangat. Masih kurang pas berarti timingnya Lydia, sama kurang bukanya.
Sudah bisa Arya Suto? Ngetok Pak di satu mulu Pak. Untuk di satu berarti kurang pas. Timingnya kurang pas di timingnya. Dan cepet-cepet. Nih, gini nih. Gua beli harga di luar itu. Hampir full ya, hampir minta mati. Dekat lepas. Nah, itu timingnya udah mulai lumayan pas tuh berarti. Pas tarik dulu baru jalan. Dia mau libat. Baru bebas. Ini pokoknya kan manteng dia. Sampai dia lebih baru lepas guys. Bisa ngajarin. Lydia sekarang udah bisa Lydia ya. Jadi udah bisa jadi teman sejawat nih. Lepas. Tarik. Lepas. Lepas. Tarik. Lepas. Oh, itu dia membuat bisa banget. Nah. Pas, tarik. Pas, tarik. Pas, balik ke tarik. Dua. Tolong. Lepas, tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, dua, empat, anjay. Bisa ya Lydia ya. Jadi diatur ya nariknya pakai penuh perasaan juga. 1, 2, 3 nah. Ini mau 4. Mau 1. Terbalik saja. Berpas. Dua. Mantap. 3.
sensornya udah diganti, sensornya udah diganti, sensor injektor udah diganti, misalnya terus sensor apa lagi udah diganti, oh dia masih begitu aja, jangan panik, kita coba reset ya, karena itulah ya produk kegagalan, biasanya dia minggu lagi, tapi sudah diganti padahal sama kita ya. Kadang-kadang kita lupa gitu ya, mungkin haus atau ngantuk kali ya, ngantuk atau haus, ngantuk ya kayaknya ya. Oke ya, kali ini itu coba di reset dulu ya. Setelah di reset kalau masih begitu berarti memang sensornya itu masih kurang bagus yang kabel ya. Oke, apa lagi ya? Mungkin itu kali ya. Sampai situ evaluasinya. Jadi jangan lupa kita buat videonya ya, nanti upload di YouTube saya ke Google Form ya. Terus untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan riset atau mendetail answer ya. Jadi kita mau registrator baru yang ada di motor Scoopy atau motor Vario ya, bisa teknis, terus menyetel ada dan mendetail volume ya. Teman-teman, semangat banget ya. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita mendetail answer. Oke, ya. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berdoa dulu. Ini Pak, sebelum marilah kita berdoa dengan saya masing-masing. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai, ucapkan salam.